Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Mega Primanitias yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam mempresentasikan materi filsafat ilmu kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan materi, yakni orientasi keilmuan Islam. Pentingnya ilmu dalam Islam. Kewajiban mencari ilmu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim, karena berguna untuk meningkatkan potensi diri. Manusia dapat mengetahui wawasan yang sebelumnya tidak dimengerti, sehingga kita sebagai umat muslim sebaiknya memperhatikan dalam hal belajar, karena telah diketahui bahwa banyak keutamaan para penuntut ilmu dalam Islam. Dan telah tercantum juga di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Dari keterangan tersebut menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia, tidak melalui harta atau nasabnya. Dan juga terdapat di dalam hadis yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian lanjut, sumber ilmu dalam Islam. Yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu yang paling utama dan sempurna, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu atau kalamullah yang dijamin keasliannya dan terhindar dari tangan manusia, sehingga penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber ilmu pengetahuan kedua setelah Al-Quran. Hadis Nabi menjelaskan lebih detail tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sunnah ini mencakup hadis, sirah nabawiyah, dan juga ijma' sahabat. Kemudian akal itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, ijtihad. Ijtihad adalah upaya seorang mujtahid atau ahli fikih untuk mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalil yang terpercaya seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kemudian tujuan pencarian ilmu dalam Islam. Islam melalui Al-Quran dan hadis Nabi menganjurkan umat Islam untuk mencari ilmu tanpa mengenal batas waktu, yakni hingga selamanya. Dalam Islam, sebagaimana disebutkan, yaitu untuk menjalani hidup sehari-hari serta untuk mengenal Allah yang Tuhan tidak akan bisa dikenali kecuali melalui ciptaannya. Maka sebenarnya usaha menggali ilmu pengetahuan adalah jalan atau pintu untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Tambahan pula, dengan cara apapun, usaha yang dimaksud tidak pernah akan selesai. Itulah sebabnya mencari ilmu dalam Islam juga tidak mengenal akhir. Oke, lanjut kedudukan ilmuwan dalam Islam. Yang pertama, ilmuwan adalah pewaris para nabi. Dalam konteks adalah mereka yang terus-menerus mencari, menggali, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka itu melanjutkan misi para nabi dalam mencari kebenaran dan menyebarkannya kepada umat. Kemudian ilmuwan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kedudukan ahli ilmu adalah kedudukan yang paling agung, karena para ahlu ilmi adalah pewaris para nabi. Karena itulah diwajibkan kepada mereka untuk menjelaskan ilmu dan mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Dan ilmuwan memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan ilmu. Dalam Islam, tanggung jawab diartikan sebagai kesadaran manusia atas tingkah laku dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Seorang ilmuwan muslim memiliki tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek profesionalisnya, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai religius dan keislaman. Dalam konteks ini, tanggung jawab ilmuwan muslim diharapkan untuk memiliki tradisi keislaman yang berfokus pada Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, mengintegrasikan ilmu pengetahuan, filsafat, dan nilai-nilai religius. Selanjutnya,
materi akan disampaikan oleh teman saya, yakni Mbak Yumna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Fatih. Kita masuk pada slide 6, yaitu cabang-cabang ilmu dalam Islam. Yang pertama, ilmu-ilmu agama. Tafsir, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penafsiran Al-Quran. Kemudian ada hadis yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada ilmu fikih, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Ada usul fikih, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum Islam. Ada akidah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian ilmu-ilmu umum mencakup astronomi, matematika, fisika, kimia, kedokteran, dan farmasi. Kemudian ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu sejarah, sosiologi, psikologi, bahasa, dan sastra. Masuk pada etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Niat kita dalam mencari ilmu seharusnya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Untuk mencari ilmu membutuhkan keridhaan Allah. Ketika keridhaan Allah tercapai, tujuan lain akan mendekat, seperti hukum alam yang tidak tertulis. Semua perkataan orang lain akan lebih terdengar jika seseorang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kedua, niat untuk menghilangkan kebodohan. Semua orang pada awalnya memang bodoh, maka mengejar ilmu juga harus ditujukan untuk menghilangkan kebodohan. Setelah menjadi orang yang terpelajar, kamu harus mempelajari orang lain bagaimana menggunakan pengetahuan untuk membuatnya berguna, dan orang lain yang awalnya tidak tahu ilmu menjadi tahu. Kemudian yang ketiga, praktikkan apa yang dipelajari. Melibatkan adab dalam diri siswa ilmu berarti mengamalkan ilmu yang didapat. Amal adalah buah dari ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Itu hanya tumbuh tanpa bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian yang keempat, menghormati guru. Seseorang yang menuntut ilmu harus bisa menghormati serta memuliakan gurunya. Ia harus taat saat diperintah untuk mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah. Dan jika timbul perbedaan pendapat antara murid dan gurunya, maka murid harus tetap bisa. Harus tetap bisa, ini kurang. Harus tetap bisa menaruh hormat dan tidak mencelanya. Kita lanjut pada tantangan ilmuwan muslim, yaitu menjaga keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, tantangannya itu menghadapi tekanan untuk memilih antara keduanya. Nah, kesulitan mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari dan mempertahankan keotentikan dalam menghadapi arus pemikiran sekuler. Kemudian menghadapi tantangan globalisasi. Nah, tantangannya yaitu persaingan global yang ketat, tuntutan untuk terus berinovasi, dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang berbeda. Kemudian menjaga akidah dan moralitas. Nah, tantangannya, semakin banyak ilmu pengetahuan yang berkembang, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul tentang agama. Hal ini dapat menimbulkan keraguan pada kebenaran agama. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu peran ilmuwan muslim dalam peradaban, yaitu yang pertama berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Nah, contohnya pada kontribusi ini yaitu ilmu matematika. Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar memperkenalkan konsep aljabar, algoritma, dan angka Arab yang biasanya sekarang kita gunakan dalam sehari-hari. Kemudian ada juga ilmu astronomi.
Al-Battani, ya, ilmu ini menyempurnakan tabel astronomi dan memberikan kontribusi signifikan dalam perhitungan gerak matahari dan bulan. Penemuannya tentang presesi equinox sangat penting dalam astronomi. Kemudian ada juga ilmu kedokteran, ya, sering kita dengar Ibnu Sina, karya monumentalnya The Canon of Medicine menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Ia juga dikenal sebagai pionir dalam bidang farmakologi dan memperkenalkan konsep karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian menyebarkan Islam melalui pengetahuan. Banyak penemuan ilmiah modern yang sejalan dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga memperkuat keyakinan umat terhadap kebenaran ilmu kitab suci. Kemudian yang ketiga memberikan solusi atas permasalahan umat manusia. Ya, penemuan ilmuwan muslim telah meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pertanian, dan kenyamanan hidup. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Orientasi keilmuan Islam memiliki tujuan utama untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk memahami alam semesta dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kita. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.